Nah, Bung sambil kita lanjut, ini kan tadi sambil Ya. dengerin Bung ini menarik sekali dan kaya sekali. Sambil baca-baca tadi itu, saya mau share aja ke Bung yang nggak sempat baca. Ini Lutut Binsar Panjaitan hadir katanya gitu. Asu, asu. Tan Malaka hadir, Denny Siregar hadir gitu kan. Mantap. Oh Budiman Jatmiko baru bergabung ini malahan ini dengan Wah, obrolan gitu. Nah wah. Oke. ini yang menyenangkan dari generasi hari ini adalah apa ya melawan dengan parodi atau memparodikan politik hari ini. Nah saya lihat Bung juga begitu dengan kawan-kawan itu. Nah bisa cerita nggak Bung sebenarnya apa sih target dari memparodikan itu? Mau ngapain gitu? Ada yang nanya kenapa nggak partai Sandalisa ini bikin revolusi misalnya? Ya bisa aja kan revolusi dari gembira dulu gitu. Ya. eh Mungkin itu ada ada faktor ada faktor sejarahnya itu, Hmm, Gus. hmm, Jadi kan tadinya itu kan saya sih eh, melihat buzzer ini berkeliaran di timeline itu kan cuek-cuek saja. hmm. Tapi belakangan muak juga. Nah, sewaktu saya melihat mereka yang makin brutal itu, saya saya counter juga. Saya Ya, counter lah. Saya lawan lah dengan cara cara saya gitu, yang nyindir atau mengganggu dengan jejak-jejak digitalnya mereka sendiri, itu saya lakukan inisiatif sendiri aja gitu. ya. Nah, rupanya itu banyak yang senang. Jadi banyak follower-follower yang retweet, like. Jadi jadi tambah semangat untuk mengcounter atau melawan itu. Tadinya sih saya nggak nggak serius-serius amat lah ya. Eh, Hmm. Ya paling beberapa influencer lah. Kalau teman-teman lihat ya misalnya Gunawan Muhammad yang Hmm. judulnya mirip-mirip dengan judul kita sekarang. Yang Atau apa itu dari hal-hal yang tak selesai nih. ya Tapi urusan kita kan urusan dengan kebenaran dalam konteks demokrasi. Kalau dia kan ngurusi urusan Tuhan, kita nggak bisa ngikut urusan kerjaan Tuhan lah. Gitu. ya di dunia ini aja masih susah kita. Iya, dia kok kurang kerjaan ngurusi urusan Tuhan itu. Nah, sewaktu saya lebih sering melakukan counter, Hmm. teman-teman merespon dengan sangat banyak. Nah, sampai sewaktu-waktu ada beberapa kejadian yang bisa dibilang viral gitu ya. Bisa dibilang viral dan makin banyak follower. Hmm. Saya ambil beberapa contoh, misalnya waktu kasus ambulans waktu demo di Jakarta. Ya, Itu ya. saya menaikkan satu tweet karena buzzer-buzzer ini bilang itu ada ambulans bawa kerikil. Hmm. Nah, pada hari yang sama saya naikkan itu hoax itu. Saya kasih datanya kan. Datanya juga ada di Twitter. Tiba-tiba itu viral. Itu kejadian yang saya ingat. Kemudian kejadian lain waktu misalnya Dandi Laksono yang Hmm. foto Nazi dia itu Hmm. dibully oleh banyak orang. Sementara Kemudian Permadi, ada kemudian ada teman follower yang mention saya soal Permadi. ya, Dia naikin Permadi, tapi nggak naik. Begitu saya naikin Permadi foto, naik. ya, ya. Jadi
banyak orang yang retweet. Itu contoh kedua. Contoh ketiga misalnya waktu saya kan sering mempertanyakan klaim-klaimnya PSI itu. Dan lama sekali tidak pernah dibalas. Sekali waktu dibalas oleh salah satu DPP-nya. Itu baru kali itu dibalas dan tiba-tiba banyak teman-teman yang rame. Padahal itu sebetulnya temanya sih sederhana. Saya hanya mengutip tweetnya dia soal pembagian. Jadi PSI ini menolak masuknya Gerindra dan Prabowo ke dalam koalisi. Jadi PSI menolak, waktu di awal-awal mereka menolak masuknya Prabowo dan Gerindra ke dalam koalisi. Dan itu masuk dalam entah Detik, entah Tempo, saya lupa. Nah itu saya respon, saya kutip tweet itu dengan bilang, mungkin PSI menolak karena mengurangi jatah kursi koalisi. Tiba-tiba tweet saya itu direspon, yang selama ini belum pernah direspon. Dan jawaban PSI atau respon dari PSI yang namanya Samara itu, dia bilang, itu sih pikiranmu, hanya untuk cari kekuasaan. Kalau kami murni bukan untuk cari kekuasaan, tapi untuk menjaga wakil-wakil kami di daerah-daerah yang dapat. Itu jawaban dia kan. Ya saya balas lagi. Saya balas dengan satu arsip. Ya sebutan teman-teman arsip, tapi itu tweet lama PSI, ada videonya. Dan orang yang bersangkutan ada di video itu. Dengan sangat jelas dia bilang, motivasi kami memang ingin berkuasa. Kami ikut pemilu memang ingin berkuasa. Jadi langsung bertentangan dengan pendapat. Nah, itu yang bikin banyak teman akhirnya ramai. Nah, dan beberapa kejadian-kejadian berikutnya, termasuk jubir-jubir PSI yang lain, Permadi Arya dan seterusnya lah. Mungkin Saham dan lain-lain juga termasuk. Nah tiba-tiba ada teman-teman yang iseng dia bikin logo Sandalista. Nah, itu kan Sandalista nama akun saya tuh. Tiba-tiba ada teman yang inisiatif bikin logo. Dia kirim ke saya. Saya bilang, wah ini mantap ini. Ya udah kita naikkan. Nah, saya naikkan lah ya, retweet. Dan respon banyak orang. Dan tak berapa lama kemudian, teman-teman yang lain yang saya tidak pernah ketemu sebelumnya, tidak kenal, hanya tahu di akun Twitter itu, ramai mereka bikin poster, bikin grafis-grafis tentang partai Sandalista, menuju Kongres Sandalista, bikin logo lain Sandalista. Dan akhirnya saya lihat kok makin ramai, ya udah kita makin ramaikan saja itu. Jadi Sandalista akhirnya menjadi banyak orang memakai, termasuk di profil picture-nya ya. Dia pakai logo yang sama, dan pernah saya hitung seratusan orang menggunakan itu pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, setelah itu saya coba mengumpulkan teman-teman yang nggak pernah ketemu itu. Akhirnya ada yang bikin inisiatif lah, bikin grup, ada yang bikin akun Twitternya official, ada yang bikin kaos, sampai punya konsep kayaknya kita harus mengorganisir sesuatu, kira-kira gitu. Nah, sesuatu itu apa? Itu sendiri belum ada dalam
eh, perbincangan kita. Jadi baru mengumpulkan gagasan saja. Tapi kita punya beberapa kesamaan, punya beberapa prinsip yang sama, yang membuat kita bisa bersama-sama dalam Sandalista itu. Misalnya kita sama-sama anti buzzer. Kita tidak partisan. Kita mengcounter atau melawan para pendukung rezim, ya cebong-cebong lah, itu kita tidak terlalu senang dengan gaya mereka ya atau cara mereka. Nah, kesamaan itu yang mengikat kita dalam Sandalista gitu. Jadi di dalam Sandalista itu macam-macam. Yang pakai sepatu boleh juga toh? Yang pakai sepatu pun bisa. Karena Sandalista itu kan bukan penampilan. Ya. Tapi perilaku atau perbuatan. Sikap politik gitu ya. Sikap politik bisa. Kayaknya perlu deh, kapan-kapan kita ulas khusus tuh. Bikin agenda-agenda inisiatif-inisiatif dengan anak-anak muda, termasuk dengan Sandalista dan yang sejenisnya mungkin. Dulu kan juga pernah muncul Rivaldi Aldo itu, Bung. Ya. Tapi nggak bertahan lama Nur Hadi gitu. Aldo. Siapa namanya? Nur Hadi Aldo. Nur Hadi Aldo. Gitu. Cuman kan sayangnya itu nggak ada agenda apapun, jadi gimmick politik pada umumnya. Parodinya nggak itu ya, nggak punya tendensi politik tertentu untuk mencerdaskan masyarakat lebih luas, terus membuka borok politik rezim kan enggak itu sayangnya sih. Ya. Nah harapan umat sih PSI lebih dari itu. Soal PSI sama kaitannya sama Nur Hadi Aldo ya. Oke. Kalau soal Nur Hadi Aldo itu mungkin kita bisa belajar banyak dari fenomena Nur Hadi Aldo ya. Nur Hadi Aldo waktu dia naik mungkin sekitar awal Januari 2019, dia naik cepat di saat-saat polarisasi 01 dan 02 sewaktu kampanye Pilpres itu lagi tajam-tajamnya. Dan dia muncul sebagai alternatif, sebagai oase di antara polarisasi itu. Makanya dia cepat naik. Dia sebagai pilihan alternatif. Nah, cuma fenomena Nur Hadi Aldo ini beberapa bulan ketika dia sudah naik, dia cepat hilang karena kejadian-kejadian yang membuat dia blunder. Dia menjadi hilang. Nah, yang bisa kita pelajari dari Nur Hadi Aldo, yang pertama, menurut saya nih ya, pertama kita tidak bisa mengandalkan online saja. Kita tidak bisa mengandalkan dunia maya saja. Tidak bisa mengandalkan gerakan di langit saja. Dia tidak punya efek apa-apa, tidak bisa menggerakkan apa-apa, belum bisa menggerakkan apa-apa. Kasus yang sama dengan partai sosmed misalnya. Dia tidak bisa menggerakkan apa-apa selain menambah kebisingan di media sosial. Jadi evaluasi kita terhadap Nur Hadi Aldo yang pertama itu, tidak bisa hanya sekedar online, kita harus di darat juga. Kita harus ada di dunia nyata. Jadi ada di online, ada di darat. Evaluasi kedua dari Nur Hadi Aldo, saya pikir soal dia kan membawa tema-tema yang cenderung ke pornografi ya. Hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin, hal-hal yang sebagian orang tabu.
Hmm. Nah itu menurut saya kita nggak bisa melakukan itu. Kalau mau serius, jangan pakai hal-hal yang berbau seks seperti itu. Hmm. Kalau untuk bikin terkenal bisa, tapi untuk gerakan itu kayaknya nggak bisa gitu. Jadi ada dua itu yang bisa kita pelajari dari fenomena Nur Hadi Aldo. Nah, berkaitan dengan itu, saya dan beberapa teman-teman yang ada di Sandalista Hmm. itu punya pikiran, oke lah kita bikin satu gerakan di online yang tadi saya bilang mengcounter buzzer-buzzer, mempertanyakan klaim-klaim dari rezim, dari pemerintah, itu tetap kita lakukan di langit. Tapi itu kalaupun besar, harus kita barengin dengan gerakan di offline-nya. Nah, jadi kita berharap di online bisa terintegrasi dengan teman-teman gerakan di titik-titik api di darat. Konflik-konflik di daerah-daerah yang diorganisir oleh kawan-kawan itu sebisa mungkin terintegrasi. Kita bisa membantu di dunia maya untuk menaikkan kawan-kawan. Kita bisa mensupport juga dengan sesuatu yang minimal bisa kita lakukan. Kira-kira konsepnya begitu, belajar dari kasus. Menarik sekali itu, Bung, dan mudah-mudahan itu menjadi terobosan ya. Artinya tadi itu kita butuh pendengung, kita butuh juga orang atau kelompok masyarakat, anak muda yang bisa menyampaikan informasi yang ada di bawah. Karena yang Bung tadi sebut sebagai titik api tadi itu lokasi-lokasi konflik, lokasi-lokasi perampasan tanah, lokasi-lokasi intimidasi terhadap buruh, seringkali itu nggak sampai gitu, dan tidak juga otomatis langsung muncul di media-media nasional. Karena itu penting saya pikir, dan inisiatif yang Bung lakukan sama kawan-kawan menarik sekali. Nah ini Bung, ada kehormatan buat kita ini, ternyata Bli Gendo Suwardana hadir gitu. Mudah-mudahan Bali sehat selalu. Mantap. Ini mantap nih kalau Bli Gendo sudah hadir nih. Tadi nanya itu apa bedanya buzzer pakai P dan buzzer kata gitu. Nah, ini juga banyak kawan-kawan yang saya baca ini, Bung, nanya, Twitter Bung itu sudah ngapain? Jangan-jangan sudah ini kena apa itu lockdown gitu. Kok nggak muncul gitu? Bisa dijawab nggak, Bung? Itu saya juga nggak tahu ya persisnya gimana ya. Itu kira-kira hari Senin, 2 hari yang lalu. Memang saya nggak bisa login. Dugaan saya ya antara diganggu atau memang kesalahan teknis, antara dua itulah. Nah saya coba hubungin dengan berbagai cara pihak Twitter. Jadi sampai hari ini memang dijawab itu ada kesalahan teknis. Bisa jadi mereka menganggap akun saya itu akun robot. Nah, cuma begitu saya ikuti langkah-langkah untuk memulihkan, error. Gitu. Jadi ya dugaan saya masih di antara dua itu belum tahu yang mana gitu. Memang error karena kesalahan teknis saya atau memang ada dari pihak luar yang sengaja membuat lockdown atau pembatasan akun itu. Ya tapi daripada menunggu itu pulih, saya pikir kita bikin akun baru saja. Jadi kemarin saya bikin akun baru. Oh gitu, berarti mulai dari awal tuh, Bung? Enggak juga. Kita kan punya modal sosial yang banyak. Nah, oke, mantap. Percaya ya. Jadi daripada kita menyalakan lilin, Iya. lebih baik kita bikin akun baru. Kirain begini tadi, daripada menyalakan lilin lebih baik kita bakar ban tadi itu. Wah, bahaya ini. Wah, direkam bahaya tuh. Bung, tadi ada yang komen itu, kalau Sandalista besar bahaya gitu.
nanti akan di PKI-kan gitu. Gimana itu Bung, Oke. respon Bung? Ya, ya kita kalau karena takut di PKI kan, kita nggak akan melakukan apa-apa karena yang menghambat itu adalah ketakutan kita sendiri gitu. Ya, Ya kita jangan takut lah di PKI kan. Semua orang bisa di PKI kan hari ini. Gus Roy aja bisa di PKI kan ini. nah itu. Di PKI-kan habis itu dikadrunkan. Dikadrunkan sudah dari kemarin. Iya. Nah, Nah, kalau kalau Sandalista, kalau kegiatan-kegiatan offline-nya bisa dijelasin nggak, Bung? Apa aja? Tadi kan Bung ngomong bahwa agenda gerakannya ya offline dan online gitu kan. Online itu untuk menggemakan, untuk menandingi kelompok-kelompok buzzer yang pakai P tadi itu. Tapi juga diiringi dengan konsolidasi di bawah, solidaritas sosial yang diperkuat. Nah, bisa dijelasin nggak, Bung, sedikit itu? Nanti khawatir juga kan, Bung ini dituding dapat bayaran, nah kan repot juga itu. oke, mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa Sandalista ini bukan inisiatif saya sendiri, tapi saya merespon teman-teman yang berinisiatif, bikin logo, bikin poster dan lain-lain. Nah, saya ramekan, kemudian saya mulai kumpulkan, saya hubungin. Sampai hari ini saya tidak kenal, 90% itu saya tidak kenal, tidak bertemu mereka. Nah, tapi kan di dunia dengan teknologi canggih ini kan kita bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu. Nah, di situ kita bikin grup. Nah, dari situ logo-logo itu ada yang mengusulkan gimana kalau kita bikin kaos. Dan itu sudah dibikin beberapa bulan yang lalu. Teman-teman bikin kaos. Kaosnya sekarang saya pakai nih. Buka dong, Bung. Mantap. Keren, keren, Nah, keren. ini logo pertama ini. Ini Ya, logo ya, ya. pertama kawan kita dari Bandung. Ya, Nah, dia yang bikin logo itu yang dipakai ya, jadi ya, ya. profil pic beberapa orang. Itu yang pertama yang diikutin oleh inisiatif-inisiatif teman-teman lain ya. Nah, sewaktu ada gagasan bikin logo, itu kita coba bikin satu skema. Skema tentang donasi. Jadi apapun bentuk produk ataupun barang yang memakai nama Sandalista itu tidak boleh untuk komersil. Dia harus dibikin menjadi salah satu alat untuk pengorganisiran. Kira-kira gitu. Maka semua penjualan kaos itu bisa dialokasikan untuk ya mereka-mereka yang kerja bisa dapat, tapi keuntungannya semua harus kita kumpulkan menjadi donasi dan disalurkan ke semua titik-titik api itu, ke semua tempat-tempat yang membutuhkan donasi. Jadi itu nanti kaos keuntungannya untuk itu semua di berbagai tempat ya, tidak untuk satu lokasi. Bukan Mungkin untuk nanti tujuan kalau ada yang mau komersil ya. bikin, bukan untuk komersil. Kita ini kan sudah dijual banyak orang, masa kita juga menjual teman gitu. Jadi Ya, kita ya, jangan melakukan itu. ya, ya. Jadi kita khusus Sandalista itu kita membangun solidaritas di situ. Solidaritas dan jaringan untuk pengorganisan itu dengan cara itu. Dan itu sudah jalan. Jadi tahap awal-awal kemarin teman-teman sudah bikin kaos ini dan dijual. Seluruh hasil penjualan itu ya walaupun tidak terlalu banyak ya, sekitar 4,5 sampai 5 juta, itu kita alokasikan ke 3 saluran donasi. Ada 3 saluran donasi, satu di Tangerang, satu di Jakarta, satu di Jogja. Itu kita salurkan. Nah, kenapa di 3 titik itu? Karena 3 titik itu yang kita lihat bisa dipercaya dan konkret
bikin dapur umum di Jogja atau support APD di Tangerang. Kira-kira yang konkret. Jadi 3 itu yang sudah kita lihat, kayaknya ini konkret, jadi tidak fiktif. Nah, itu sudah kita salurkan, lumayan 4,5 sampai 5 juta ya. Hasil kalau teman-teman kemarin beli kaos, nah itu semua tersalurkan ke 3 itu. Jadi kita juga melakukan semacam ngecek juga supaya titik-titik itu tidak fiktif. Kita kan juga punya pengalaman kasus misalnya kayak di Kediri itu, teman-teman perpustakaan jalanan Kediri, mereka buka donasi tapi ditunggangi oleh teman-teman lain yang tidak bertanggung jawab. Ya. Akhirnya orang ngasih donasi bisa jadi digelapkan atau dikantongin sendiri. Nah, kita Amanah lah ya. Nah, itulah sebabnya yang donasi yang memakai Sandalista itu kita sentralisasi di akun PSI Perjuangan. Oke. Jadi itu kita anggap itu yang resmi lah. Walaupun orang bisa bikin akun-akun yang lain ya, tapi sementara yang resmi yang PSI Perjuangan. Nah, berkaitan dengan itu, kedepannya kita tetap bikin kaos-kaos ini dan bisa akan didonasikan ke beberapa tempat yang membutuhkan. Jadi kalau Gus Roy misalnya punya teman-teman yang tahu bahwa itu membutuhkan uang untuk donasi, kita akan buka donasi lewat merchandise atau kaos. Nanti uangnya kita serahkan ke situ. Ya. Itu kalau memang benar-benar butuh ya. Tapi kalau memang gerakan di sana sudah swadaya, sudah cukup, lebih baik ke tempat lain gitu. Jadi kita lihat yang membutuhkan benar. Ya, ini kita kan masih sedikit. Ini info menarik, Bung. Kebetulan kawan-kawan di Komite Nasional Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, teman-teman FNKSDA, juga sedang menyiapkan selain juga sebenarnya sudah mendampingi masyarakat di titik-titik api tadi itu, dan juga sudah konsolidasi di tingkat lokal ya, di tingkat basis mereka masing-masing. Kami ingin mau penggalangan nasional. Sebenarnya kami sudah bikin iuran di internal dan lain-lain, tapi ingin bikin penggalangan dukungan untuk secara spesifik membantu teman-teman di buruh, Bung, di basis di KBN Cakung, yang kabarnya sekarang sudah ratusan, mungkin bahkan sudah ribuan orang yang di PHK. Mereka nggak bisa lagi bayar kontrakan, susah makan, dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau sudah selesai bagaimana skemanya, nanti saya juga akan kontak Bung Bilven dan kawan-kawan untuk bisa mendorong ini menjadi satu agenda solidaritas yang tadi itu amanah dan bisa sampai ke mereka yang membutuhkan. Itu, Bung. Ya. Nah, soal itu kita selalu akan membuat laporan keuangan terbuka, Bung. Kita bikin laporan keuangan terbuka, ini uang masuk donasi, uangnya saluran kemana. Jadi kita membiasakan, karena ini milik rakyat, ya kita harus bertanggungjawaban kepada rakyat. Ya. Jadi itu kita biasakan, kita semacam membuat kepercayaan kepada publik lah. Dan mungkin juga itu yang membedakan kita, PSI Perjuangan, dengan PSI yang tidak berjuang. Kita terbuka, semua donasi terbuka lah. Untuk mana, ke siapa, kapan, itu semua tersampaikan. Dan di situ kita semacam memberi satu contoh kepada teman-teman gerakan juga, yang namanya keuangan juga harus terbuka gitu. Termasuk pada partai-partai yang ada, terbuka supaya ya kita juga tahu lah, mereka juga, partai-partai itu kan hidup karena oligarki yang mensupport dana kepada partai-partai ini. Nah, kita mau melawan oligarki, masa kita tergantung dari duit tambang, duit perkebunan sawit dan lain sebagainya. Ya, persis. Nah, jadi ini sebelum kita tutup, Bung, obrolan kita. Ya. Tadi kan sudah jelasin banyak itu soal buzzer dan buzzer, bagaimana transformasi dari influencer menjadi buzzer yang pakai P, atau buzzer kecil-kecil yang biasa terus kemudian menjadi profesional, dia berbayar dan sudah terang-terangan menjadi bagian dari rezim.
Dan kemudian juga Bung jelasin sangat menarik juga soal agenda-agenda online dan offline tadi yang nomor 2 tadi itu. Juga inisiatif-inisiatif yang bisa dibangun bareng-bareng dengan gerakan di bawah ya, di titik-titik api tadi itu. Nah kalau Bung lihat apa sih yang mesti kita respon Bung hari ini Bung ya? Nggak jelas nih, lockdown nggak bisa, nggak apa itu nggak, katanya nggak mungkin, karantina wilayah enggak, terus kemudian bikin ini PSBB yang orang banyak mengira ini sebenarnya herd immunity saja yang dulu sempat dipakai di Inggris dan kemudian segera direvisi, tapi rada-radanya arahnya emang ke sana gitu. Nah yang paling sebenarnya menggelisahkan dan menjengkelkan, saya membaca kemarin itu ternyata pemerintah Presiden Jokowi meminta agar data realnya dibuka, data ODP dan PDP-nya. Berarti selama ini itu data yang asli nggak dibuka. Alasannya selalu klise biar masyarakat itu tidak panik, masyarakat tidak gelisah, bisa menghadapi wabah atau pandemi ini dengan pikiran-pikiran positif dan optimis bahwa kita selalu bisa melewati ini. Ini kan menurut saya ini manipulatif gitu. Oh iya, Dan itu ciri khas nah, rezim kan manipulatif. iya itu Bung. Nah masalahnya ini selalu dilumrahkan Bung. Kekeliruan-kekeliruan ini, impunitas ini terus berjalan gitu. Dulu mohon maaf saya akan menyinggung agak ke belakang ini biar memori kita itu nggak lupa gitu kan. Dulu tahun 65, 66 itu karena ada kekuatan politik yang sistematis dan mempunyai senjata yang bisa mengeksekusi eh, satu agenda jahat itu. Dan kemudian juga kita tahu itu dilumrahkan yang sudah. Mari kita tatap masa depan. Ya tadi itu seperti istilah lebih baik menyalakan lilin ketimbang mengutuk kegelapan. Tempo hari saya bilang dengan beberapa kawan gitu kan, dan juga kawan saya bilang, ada kawan yang bilang begini, meng, menghidupkan lilin dan mengutuk kegelapan itu dua hal yang nggak harus satu ada, satunya nggak ada gitu. Bisa juga kita menghidupkan lilin sekaligus mengutuk kegelapan karena itu pendidikan politiknya. Masyarakat tahu, rakyat Indonesia tahu yang sudah menjadi korban berlapis-lapis korban dari kebijakan Orde Baru ini, yang dulunya adalah disebut dengan masa mengambang, mereka sudah waktunya tahu apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Apa sih yang sedang terjadi, kenapa masyarakat Indonesia tidak jelas semua, kan ada ini yang bikin kegelapan ini, nggak ujuk-ujuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan menciptakan kegelapan di dunia ini, kan enggak, ini ulah kita, bahkan spesifik bukan kita, ulah segelintir orang, segelintir elit yang membahayakan seluruh nasib bangsa Indonesia gitu. Nah ini kan juga ulah buzzer nih Bung. Kalau di zaman Hitler ada terkenal namanya Joseph Goebbels gitu. Ngasih informasi terus yang salah nggak ada masalah, diterusin aja, kesalahan kalau diulang-ulang terus jadi kebenaran gitu, kata dia gitu. Eksekusi di lapangan ada namanya Adolf Eichmann gitu kan, yang kita bisa baca di tulisannya Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem gitu. Saya bisa aja dianggap berlebih-lebihan ini, wah justru lebay lah gitu sampai ke sana. Tapi saya membayangkan auranya atau suasananya nggak jauh beda tuh. Nah dari situasi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan Bung? Menurut Bung dengan fungsi Bung dan kawan-kawan dan juga kita semua, apakah kita juga perlu sebanyak mungkin misalnya mendorong banyak kawan-kawan itu juga ikut speak up, ikut ngomong gitu kan, meskipun dalam tanda kutip sebenarnya mereka influencer juga, para penulis novel, para sastrawan yang mereka nggak offline, apakah kita dorong juga untuk punya yang nggak online, mereka untuk punya online, punya medsos, ikut ngomong apa gimana Bung? Tuh itu saya juga nggak punya jawaban, Gus. Hmm. Saya Kalau nggak nggak punya jawaban, jawaban yang harapan valid aja nih. Bung, nggak apa-apa Bung. Uh, itu kalau harapan dari 5 tahun lalu ada, tapi nggak pernah terrealisasi. Apa itu Bung? Oke, kalau melihat uh, kondisi yang sekarang ini makin nggak jelas ini, yang pertama kita perlu lakukan sebetulnya kita menyelamatkan diri kita dulu dari bahaya wabah corona ini. Kita menyelamatkan diri kita
minimal juga dengan teman-teman kita. Karena kita nggak bisa lagi memasrahkan kesehatan kita kepada pemerintah. Rumah sakit sudah pasti menolak lah kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman kemarin, banyak yang meninggal dan lain-lain. Warga negara yang sakit kalau bisa menyembuhkan dirinya sendiri lah, kira-kira begitu. Jadi udah nggak bisa lagi kita berharap pada pemerintah. Jadi langkah pertama kita harus menyelamatkan diri kita dan kawan-kawan. Kalau sudah relatif aman, ya baru kita memperluas lagi, kita bisa bantu orang lain. Yang tadi bilang rakyat bantu rakyat atau kawan bantu kawan, itu bisa jalan. Tapi perlu diingat bahwa gerakan rakyat bantu rakyat itu tidak bisa kita lakukan hanya semata-mata itu. Karena apa? Enak bener negara lagi susah-susah, rakyatnya lagi yang kerja. Tanggung jawab negara di mana gitu. Jadi harus dibarengin. Sambil rakyat bantu rakyat, juga rakyat harus menggugat pemerintah yang tidak becus. Jadi dua hal itu harus paralel. Nah, bagaimana kita menggugat ketidakbecusan pemerintah? Nah, itu pertanyaan yang bertahun-tahun kemarin kita pikirkan dan sampai hari ini belum bisa kita temukan jawabannya. Paling-paling yang bisa kita lakukan ya teriak-teriak di lingkungan kita atau di media sosial kita seperti yang kita lakukan sampai hari ini, atau mempengaruhi teman orang untuk bergabung dengan kelompok yang ada, mungkin hanya itu. Tapi sampai menentukan kebijakan, mengubah kebijakan yang nggak becus itu sampai hari ini hampir mustahil. Mereka semua punya kekuatan, kekuasaan, undang-undang, tentara, infrastruktur. Sedangkan kita cuma punya ya bacot, kita punya akun media sosial, punya uang sedikit. Jadi kalau kemarin ada anarko ditangkap itu katanya mau menjara seluruh Jawa juga itu absurd sekali ya. Itu sudah jelas nggak mungkin lah. Itu kalau itu dilakukan berkali-kali oleh aparat, masyarakat kita itu kan makin lama makin cerdas. Dia tidak terpengaruh lagi dengan propaganda-propaganda seperti itu yang mengada-ngada itu. Mereka sudah paham, masyarakat sudah paham lah, itu akal-akalan aja lah, nggak mungkin itu terjadi. Sama seperti bertahun-tahun kita alami, orang yang kritis dicap komunis, sekarang dicap anarko, nanti dicap pendukung khilafah dan seterusnya itu sudah. Kalau itu terjadi terus, rakyat kita makin lama makin tercerahkan malah. Jadi benar mereka melakukan apa, kita sudah tahu apa motif di balik itu gitu. Nah, paling yang bisa kita lakukan tetap bersuara lah. Kalau menghadapi buzzer-buzzer yang bikin bising, buzzer-buzzer influencer yang bikin bising, berisik, ya kita counter. Tapi kita counter dengan cara yang lebih cerdas lah, lebih teredukasi. Bung tahu kan setahun yang lalu itu ada penelitian dari Universitas Oxford soal buzzer di dunia ini tentang media sosial. Penelitiannya tentang informasi global tentang manipulasi media sosial terorganisir 2019. Dia memetakan media-media sosial buzzer-buzzer seluruh dunia. Dia bisa memberikan gambaran ada 4 kasta buzzer-buzzer di dunia ini. Buzzer minimal, rendah, medium, sama yang tinggi. Indonesia itu dimasukkan yang rendah. Jadi buzzer-buzzer itu sebetulnya kualitasnya rendah lah.
gajinya juga rendah, kemampuannya rendah, Ecek-ecek ya. tingkat pendidikannya juga ya rendah. Jadi kalau dengan hasil penelitian itu, kita mudah saja untuk mengcounter mereka. Jadi saya Ya. pikir kalau teman-teman eh, mau sedikit meluangkan waktunya untuk melawan mereka, ya mudah sekali itu. Seperti yang kita lakukan aja di Sandalista misalnya. Ya cukup kita uji aja inkonsistensi mereka Ya. atau klaim-klaim mereka, termasuk klaim-klaim dari rezim. Dan itu terbukti lumayan lah untuk nambah kawan sekaligus untuk mengganggu rezim. Walaupun beberapa pengalaman sering kalah kita ya. Misalnya kayak KPK, kita kalah tuh. Reformasi di korupsi, RUU KUHP, Undang-Undang KPK. Ditunda memang yang KUHP dan PKS ya, Undang-Undang PKS. Tapi bisa jadi nanti sewaktu COVID ini mereka diam-diam Omnibus Law jalan, RUU KUHP jalan, kita cuma diam di rumah karena physical distancing, nggak boleh keluar rumah. Di depan dijaga tentara dan polisi, tapi mereka sidang dan ketok palu. Ya. Jadi kita sering gagal, tapi minimal bisa kita ikut mendengungkan itu kalau konteksnya media sosial. Memang ada beberapa cara-cara sederhana ya, seperti yang tadi saya bilang, misalnya coba dilihat inkonsistensi mereka, dan itu terbukti berhasil ya. Pertama untuk membelejeti seolah-olah ada satu partai yang progresif. Itu bisa kita belejeti kalau kita lihat inkonsistensi mereka. Nah, entah itu partai, entah itu rezim, entah pemerintah, mereka kan dengan ilusi-ilusinya, dia mengelabui kita. Dengan janjinya kemarin, orang memilih, ternyata yang dijalankan bukan janjinya, tapi berkebalikannya. Itu kan sebetulnya mengelabui. Ilusi-ilusi kemarin dalam kenyataannya berkebalikan. Nah, kita tinggal melihat saja apa yang dijanjikan dan apa yang kenyataan. Itu aja sudah cukup mengcounter klaim-klaim mereka. Nah, memang ada beberapa cara ya, misalnya ya kayak tadi saya bilang, kita kan menghadapi kriminalisasi aktivis, kriminalisasi rakyat. Maka kita harus punya tips bagaimana supaya kita nggak kena gitu. Ya mungkin dengan cara bahasa yang santun misalnya, atau pemilihan diksi, struktur kalimat, atau dengan data-data dari mereka sendiri, kira-kira begitu. Jadi beberapa cara kita bisa memainkan itu, walaupun risikonya tetap besar ya. Jadi bisa dibilang kita semacam mendayung di antara karang-karang ini, sampai kita punya satu solusi. Ya. Ya pasti Solusinya lah. kita nggak tahu. Apa kita harus bikin partai untuk ikut proses pemilu, kita harus bikin partai yang benar, non oligarki, atau apa, kita belum tahu jawabannya kan. Tapi sementara ini sambil kita menjaga kesehatan, minimal itu yang bisa kita lakukan. Saya kira itu. Ya, thank you Bung, itu menarik sekali itu. Tadi Bung bilang bukan jawaban tapi harapan, tapi saya pikir tepat sekali. Nah, kalau ngomong imajinasi sih mestinya harus ada partai ya. Bisa jadi nanti itu kita dorong apakah Partai Sandalista Indonesia ini bisa ditransformasi menjadi partai yang legal, bisa ikut dalam gelanggang politik elektoral misalnya. Nah, kalau emang itu terjadi, saya mau itu. Nyalek mau, Bung. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk memperjuangkan kebenaran, kata Bung tadi gitu. Ada nih Bung, sebelum saya tutup, saya sambil tadi itu baca-baca, ada yang bilang bikin dong apa itu diskusi dengan Permadi Arya gitu kan. Saya jawab ya saya tolak gitu.
Kalau dengan Permadi Arya saya nggak bikin lagi, tapi kalau diundang berdebat publik saya siap gitu. Saya bawa data itu kalau ngomong-ngomong infrastruktur, kalau ngomong soal kofar kafir juga saya siap gitu. Karena kadang-kadang saya menggelisahkan sekali ini, seolah-olah mereka ini nggak bisa bedain antara komitmen kepada negara, kepada Pancasila ini, dengan kepada pemerintah. Gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ngeritik pemerintahan hari ini itu bukan berarti kita nggak komitmen dengan Pancasila gitu. Kalau mereka mendakwa kita anti Pancasila, saya balik mendakwa mereka ngerti nggak Pancasila gitu. Ya kami siap berdebat itu. Tapi kalau ajarnya saya ngasih panggung si siapa itu Permadi Arya, oh nggak mau, nggak mungkin itu. Tapi kalau debat publik saya siap gitu. Iya ya Bung, ini diskusi yang menarik. Saya pikir saya juga dapat wawasan banyak kawan-kawan kalau mengikuti terus di Nalar TV itu ada Roy Taniago bilang soal buzzer pakai P ya, buzzer sebagai entitas ekonomi. Bill Van tadi itu bisa menggambarkan dengan sangat baik tentang transformasi dari buzzer menuju buzzer yang yang bekerja secara profesional dan membahayakan bagi proses demokrasi gitu. Nah, sebelum saya tutup ada satu komentar saya tadi itu yang mau saya sampaikan. Ini kan saya bayangin butuh banget itu kayak data-data yang bisa kita olah untuk kita tampilkan, Bung. Jadi fungsi partai sandalista ini dan Bung dan kita semua saya pikir perlu juga mendekatkan hasil riset kawan-kawan, baik itu lembaga riset universitas maupun NGO yang punya basis metodologi yang jelas untuk bisa dibaca oleh orang banyak, karena seringkali memang nggak dimamah oleh banyak orang ya. Padahal datanya valid itu. Contohnya misalnya, meskipun banyak para buzzer itu nyerang Watchdog waktu itu ya, termasuk nyerang Dandi Laksono, udah capek dan itu dikritik PKI, dikritik Kadrun, udah capek mungkin dia ya. Tapi nggak ada yang bisa membantah bahwa film Sexy Killers itu benar adanya begitu. Oh, itu digugat di mana-mana kan. Tapi coba bantah semua hasil riset itu punya basis riset yang kuat gitu kan. Punya metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau buka-bukaan sebenarnya buzzer kita tantang ke arah sana gitu. Belum lagi proyek semua yang dibikin oleh Watchdog ya di Indonesia Biru itu kan semuanya data yang nggak bisa kita bantah. Nah ini kalau kita konsolidasikan kekuatan kawan-kawan NGO, kawan-kawan lembaga riset universitas untuk membongkar ini semua, habis itu saya pikir, Bung. Nah ini saya bayangin itu menjadi pendidikan politik yang sangat mencerahkan ke depan pasca COVID ya, pasca COVID ini. Karena COVID ini, meskipun saya nggak setuju dengan Martin ya yang mengatakan bahwa seolah-olah nanti itu nggak sebenarnya setuju ya bahwa kalau COVID ini terus kemudian kapitalisme ambruk gitu. Enggak juga gitu. Konsolidasi mereka lebih cepat, tapi setidak-tidaknya menurut saya setidak-tidaknya COVID ini memberikan satu gambaran bahwa pemerintah hari ini tuh nggak baik-baik saja, nggak bener-bener amat gitu. Nggak sirotol mustaqim, tidak di jalan yang lurus itu. Makol dan haliahnya nggak cocok. Antara janji politiknya dengan yang dilakukan nggak ada sama sekali, nggak terkonfirmasi gitu loh. Nah ini kita bersyukur pada COVID, saya pikir ya, kita bersyukur bahwa seenggak-enggaknya membongkar seluruh aib rezim hari ini. Itu dari saya. Dan saya mau menutup, jarang-jarang saya mengutip ayat ini, karena dengan Bung Bilban saya mengutip ayat. Ada ayat Bung dari Quran Bung, surat At-Taubah, itu Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Gusti Allah itu mengerti semuanya Bung, mengerti segala sesuatu. Dan di ayat yang lainnya juga Allah mengatakan di Ali Imran ya, mengatakan innallaha alimun bidatis sudur. Gusti Allah tahu Bung, tahu apa yang ada di dalam dada umat manusia ini. Ini mereka yang bohong atau kita yang bohong, mereka yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat atau kita yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, rakyat bantu rakyat tadi itu, kita buktikan saja Gusti Allah ora sare gitu loh. Jadi ini perlu kita konsolidasi lebih jauh, kita mesti optimis seperti kata Tuhan tadi itu, innallaha alimun bidati sudur, tahu semuanya. Kalau mereka dusta harus kita buka itu dustanya, bahwa sesungguhnya mereka nggak sungguh-sungguh untuk rakyat. Itu dari diskusi kita malam ini. Terima kasih Bung Bilban. Sama-sama. Saya pikir itu sudah mendekati fatwa dan Bung Bilban tadi sudah menyampaikan yang penting selamat dulu. Jadi semua para kader-kader sandalista harus selamat dulu.
harus sehat, tetap jaga kesehatan, olahraga kecil kalau pagi, berjemur sedikit juga boleh gitu. Dan perbanyak doa Bung ya. Ya, jangan baca Denny Siregar dan catatan pinggir. Jangan baca Denny Siregar. Ini obrolan yang luar biasa. Terima kasih Bung Bilpen. Kawan-kawan nantikan obrolan saya dan teman-teman yang lainnya. Ada rencana dengan Mas Ahmad Arif. Saya juga kepingin ngundang ada 2 perempuan muslimah progresif yang sangat cerdas dan berpihak. Ini juga kawan-kawan harus kenal dan mengerti. Karena mungkin kalau baca tulisan-tulisannya ribet, besok kita undang orang yang ngomong. Saya pengen undang Mbak Rizky Apiat di Islam Bergerak, rekan saya, dan satu lagi namanya Filzah Izzati, untuk ngomong-ngomong soal politik perempuan hari ini. Tadi sudah nyinggung-nyinggung soal itu juga, soal PSI ya, Partai Sawit Indonesia. Nah, apakah itu harapan bagi politik perempuan? Nah, itu harus kita counter dengan narasi dan perspektif politik yang benar. Oke kawan-kawan, terima kasih. Allahumma fiq ila kami thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bung, thank you. Yuk. Yuk.